Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami melalui video yang mana dikarenakan keadaan kita yang diimbaukan untuk kuliah online dikarenakan COVID-19 ini. Jadi di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Efektif. Dan saya tidak sendiri dalam mempresentasikannya, terdapat rekan saya bernama Windan Fitrisari dan saya sendiri Zuhri Priyansa, dan yang akan diterangkan yang pertama yaitu oleh Windan Fitrisari. Pada Windan Fitrisari kami persilakan. Baiklah, di sini saya Windan Fitrisari akan membahas mengenai pembelajaran efektif. Yang pertama, pembelajaran efektif. Itu menurut Hamalik, pembelajaran adalah suatu proses yang kombinasi antara guru dan siswa melalui sarana-prasarana, yang mana tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa agar mendapat pengalaman dan ilmu yang lebih baik lagi. Selanjutnya, pengertian efektif. Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan pada pemberdayaan siswa secara aktif. Nah, di mana dalam pembelajaran efektif ini, siswa itu dilibatkan untuk aktif dalam proses belajar. Apalagi sekarang kebanyakan memakai kurikulum 2013. Selanjutnya, hakikat pembelajaran efektif. Hakikat pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan hanya terfokus kepada hasil yang dicapai oleh peserta didik tersebut, namun bagaimana proses pembelajaran dari siswa itu belajar sendiri, baik dari kecerdasan, ketekunan, keaktifan, kehadiran, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran yang efektif seperti belajar yang kondusif, belajar secara aktif baik mental maupun fisik, motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas, suasana yang demokratis di sekolah, pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata. Yang terakhir, interaksi belajar yang kondusif antara guru dan siswa itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Zuhri. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kondisi efektif. Dalam menciptakan kondisi yang baik, hendaknya guru memperhatikan dua hal. Pertama, kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal ini yaitu seperti kesehatan mental, kesehatan fisik, dan maupun semangat belajarnya siswa. Dan juga dalam hal kondisi eksternal seperti halnya kebersihan lingkungan, suasana sekolah, dan suasana belajar. Dan dalam menentukan kondisi efektif ini ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Di antara langkah-langkah tersebut yaitu melibatkan siswa secara aktif, minat dan perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, memberikan pelayanan individu siswa, menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu suasana pembelajaran efektif. Dalam suasana pembelajaran efektif, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu suasana belajar yang menyenangkan, suasana yang bebas, pemilihan media, pengajaran dan metode yang sesuai. Yang selanjutnya itu upaya memelihara kondisi dan suasana belajar yang efektif. Upaya-upaya yang dilakukan ini merupakan usaha dalam menciptakan sekaligus memelihara kondisi dan suasana belajar yang efektif. Antara lain, tanggung jawab pendidik, penataan lingkungan belajar, cara pengajaran pendidik, dan yang terakhir yaitu tentang strategi pembelajaran efektif. Prinsip-prinsip belajar merupakan cara untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Dengan adanya prinsip belajar ini akan terjadi sebuah perubahan bagi peserta didik yang signifikan, antaranya perubahan yang disadari dan perubahan yang berkesinambungan. Dan yang kedua yaitu esensi belajar. Esensi belajar di sini terdapat hal-hal sebagai berikut, yaitu
perubahan seluruh aspek pribadi. Proses yang disengaja dan disadari terjadi karena ada dorongan dan atau kebutuhan yang ingin dicapai dan bentuk pengalaman yang sistematis dan terarah. Dan yang ketiga yaitu rangkaian aktivitas belajar. Adanya kebutuhan dan tujuan, seperti merasakan adanya kekurangan, kesiapan untuk memenuhi kebutuhan, pemahaman situasi, melihat aspek yang terkait dengan belajar, menafsirkan situasi, hubungan berbagai aspek, respons aktivitas belajar, hasil belajar, informasi verbal, percakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, percakapan motorik, dan lain-lain. Baiklah, di sini untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami Lara Nurjati, yang mana videonya akan beda karena nanti akan diedit karena yang bersangkutan tidak dapat hadir pada hari ini. Dan mungkin apabila ada kesenjangan dalam video kami nanti itu sebuah editan, bukan sebuah kesengajaan. Jadi itu sebuah editan saja. Jadi dalam hal ini hanya ini yang dapat kami sampaikan mengenai makalah kami strategi pembelajaran efektif. Dan untuk akhirnya apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semangat dalam beribadah puasanya. Stay at home. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Nurjati dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Strategi pembelajaran efektif. 1. Prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar merupakan cara untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Dengan adanya prinsip belajar ini, akan terjadi sebuah perubahan bagi peserta didik yang signifikan. Di antaranya yaitu perubahan yang didasari, perubahan yang berkesinambungan. 2. Esensi belajar. Yang pertama yaitu perubahan seluruh aspek pribadi. Proses yang disengaja dan disadari terjadinya karena adanya dorongan atau kebutuhan yang ingin dicapai. Bentuk-bentuk pengalaman yang sistematis dan terarah. 3. Rangkaian aktivitas belajar. Yang pertama yaitu adanya kebutuhan dan tujuan. Kesiapan untuk memenuhi kebutuhan, pemahaman situasi, penafsiran situasi, respon hasil belajar. Informasi verbal, kecakapan intelektual dan strategi kognitif. Sikap dan kecapan materi. Yang kelima yaitu kualitas belajar. Belajar untuk menjadi diri sendiri, belajar untuk belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup bersama secara damai. G. Manajemen pengajaran efektif. Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain, dalam mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dengan manajemen dalam suatu model pembelajaran. Yang pertama yaitu manajemen efektif, yaitu hasil dari sejumlah faktor. Tidak ada cetak biru atau pedoman yang sederhana bagi manajemen kelas yang efektif. Yang kedua yaitu manajemen efektif mendorong keberhasilan murid. Yang ketiga, manajemen efektif bebas dan tidak terbebas. Yang keempat yaitu efektivitas manajemen bersifat konsisten. H. Mengajar yang efektif. Mengajar efektif adalah mengajar yang dapat membawa belajar yang efektif. Untuk dapat mengajar secara efektif, guru harus mampu menciptakan iklim belajar yang menunjang, terciptanya kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Prinsip-prinsip tersebut yang pertama yaitu konteks, yang kedua yaitu fokus, yang ketiga sosialisasi, yang keempat individualisasi, yang kelima urutan, dan yang keenam evaluasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.